Rakornas dan Bintek. Di sini ada kehadiran Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Sumsel. Saya ingin bertanya bahwa di Kabupaten Ogan Komering ini punya Radio Sukses FM, dan Radio Sukses FM ini sudah bertertati-tatinya selama ini berpuluh tahun ingin mendapatkan legalitas dari Kementerian Kominfo RI. Dan sejak beliau ini menjabat sebagai Kadis Kominfo, legalitas itu akhirnya terwujud. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Kadis Kominfo, melihat fenomena di berbagai daerah masih banyak sekali radio RPPR ini yang belum tercapai legalitas seperti Kabupaten Lahat dan yang lainnya, juga mungkin bisa memberikan support kepada rekan-rekan yang saat ini mungkin akan membangun RPPR atau sedang mewujudkan RPPR ini menjadi RPPR yang maju dan mandiri. Kami yakin Pak Kadis bisa memberikan tips-tipsnya, apalagi sudah punya legalitas dan punya pengalaman banyak selama ini, dan semangat radio yang dibawa PD Kominfo itu saat sekarang sangat luar biasa. Saya silakan. Ya, terima kasih Bang Hen. Jadi kami izin Kang Pandu, ada Mas Pak Margono, Kang Arif, Kang Omen. Bukan berarti saya selaku Kadis Kominfo sudah berbuat lebih, hanya saja mungkin diberi kesempatan bahwa sejak saya menjadi Kadis Kominfo tanggal 26 Desember 2019, artinya anggaplah Januari 2020, saya sudah memiliki komitmen sama seperti tadi disampaikan oleh Kang Pandu tadi, bahwa segala sesuatu itu harus ada pemetaan. Jadi kalau saya sudah terbiasa, saya petakan dulu permasalahan di Kominfo itu apa, lebih kecil lagi permasalahan di radio itu apa. Ternyata hal yang mendasar permasalahan di radio adalah legalitasnya. Sejak berdiri tahun 97 itu belum, kemudian berkembang 2004, dan akhirnya 2019 saya lihat belum memiliki legalitas. Nah, dari situ alhamdulillah di September 2020 keluar legalitasnya. Artinya dalam 1 tahun masa kepemimpinan saya selaku Kadis Kominfo, legalitas Radio Sukses izin-izinnya bisa keluar. Memang dari situ kita memiliki pemahaman bahwa kalau kita berbicara legalitas, kita harus penuhi dulu konsepnya. Satu, aturan mainnya apa, sebagaimana kami lihat di Kang Pandu tadi, bahwa kita harus paham aturan mainnya. Ada kelengkapan-kelengkapan yang harus kita penuhi. Nah, lengkapi kelengkapan itu. Ternyata dalam perjalanannya kita tidak hanya membutuhkan kelengkapan-kelengkapan, ada upaya dorongan dari kita untuk memperkuat, untuk mempercepat, untuk meyakinkan. Karena selama ini kelengkapan itu juga sudah disiapkan, namun Kang Pandu belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Oh, ternyata kita butuh lagi para pelaku. Para pelaku itu siapa? Ya, insan-insan di radio itu harus memiliki komitmen. Kalau saya lihat dalam analisis kacamata saya, seperti Kang Pandu ini adalah para pelaku. Para pelakunya harus memiliki komitmen, harus memiliki kepiawaian, harus bisa berpikiran jauh. Oh, ternyata saya turun langsung. Saya ajak teman-teman, kita lihat dulu ada stakeholdersnya. Stakeholdersnya itu siapa? Oh, ternyata kalau kita berbicara izin, kita harus berbicara tentang balmon. Kita berbicara tentang ada KPI. Setelah dengan KPI, kita berbicara ada di Kementerian Kominfo. 3 ini, bagaimana kita membangun komunikasi di 3 boleh dibilang tripartit ini, mereka memberi dorongan, memberi support yang besar. Nah, selama ini ternyata macet, mungkin ada kelengkapan-kelengkapan yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Artinya insan di radio juga harus paham, harus mengerti apa yang harus dipenuhi. Nah, kadang-kadang pemahaman dari KPI tidak tersampaikan dengan pemahaman rekan-rekan yang ada di radio. Nah, sehingga kita ambil alih. Oh, ternyata pemahamannya harus
kelengkapin dulu persyaratannya seperti ini. Oh ternyata kelengkapan itu kan karena radio masih di bawah pemerintah, artinya ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dulu ke Pak Sekda, kan gitu. Kemudian ke jajaran yang memang harus bertanda tangan. Nah jadi kita kelengkapan itu kita penuhi, kita buat inventarisasi masalahnya di apa. Kalau ada 10 kelengkapan yang harus dipenuhi, oh ada satu kelengkapan yang tidak terpenuhi, kita turun langsung. Jadi saya ambil alih, saya inventarisasi, saya turun langsung. Kalau ada kelengkapan yang harus ditandatangani di birokrasi, saya selesaikan. Kalau ada kelengkapan yang harus diselesaikan melalui KPI, kita melaksanakan anjang sana. Jadi di tahun pertama semuanya saya datangi, saya datang ke Balmon, saya ajak radio ke Balmon, saya ajak ke KPI. Dari sana kita bisa berkomunikasi, oh persyaratan di KPI 1, 2, 3, 4, 5, apa yang kurang, langsung kita action, kita penuhi. Kemudian berkomunikasi juga di Kementerian Kominfo. Dan alhamdulillah saat itu Pak Sopinggi selaku Kepala Balmon, beliau memiliki peran juga, langsung ngadep ke Bapak Bupati, kita sampaikan, Bapak Bupati juga mendorong. Artinya dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu bukan hanya dari kita selaku insan di radio, pimpinan tertinggi juga mensupport dan yang terlibat langsung mensupport. Nah mungkin ini yang sekedar yang bisa kami lakukan. Memang tidak banyak sebenarnya. Radio Sukses memang sudah lama eksis, tetapi alhamdulillah tadi kalau saya sedikit promosi Kang Pandu, di saat COVID saya juga melihat COVID apa yang bisa dilakukan di tahun 2021. Jadi kita melaksanakan pembelajaran untuk anak TK, anak PAUD hari Senin, untuk anak SD hari Selasa, untuk anak SMP hari Rabu. Hari Kamis semua OPD kita minta untuk memberikan materinya, khusus untuk dinas kesehatan itu setiap hari Kamis. Khusus untuk Polres itu hari Jumat. Dan sekarang kemudian berlanjut dengan di Kejaksaan. Akhirnya kami mendapat proses pembelajaran terbaik untuk anak PAUD di Sumatera Selatan. Kita mendapat langsung dari Himpau di Sumsel itu langsung memberikan penghargaan yang terbaik pembelajaran anak-anak PAUD Radio Sukses karena programnya melalui radio. Nah, kita melihat seperti itu. Kemudian memang saya sangat senang dengan anak-anak dan teman-teman yang berpikirannya itu jangan hidup tadi, jangan bagaimana kita hidup di radio, bagaimana dulu kita membuat program, membuat ide, apa yang akan dilaksanakan. Dan memang saya juga berterima kasih lah rekan kita, sekarang ada kepala radio kita Bapak Dede Fernandes, beliau mantan dari Humas, sehingga pemikirannya juga sejalan. Kami ingin kita di organisasi pemerintahan itu biasanya statis. Sementara kalau kita berbicara di radio itu organisasi fleksibel, dinamis, kan itu seperti Kang Omen gitu kan. Orangnya begitu kita melihat Kang Omen langsung ingat. Saya kan begitu melihat Kang Omen langsung ingat. Oh Kang Omen, orangnya begitu jenaka gitu kan. Walaupun orang serius nampaknya kan. Kalau Kang Omen itu bicara pidato, kayak Pak Bung Karno dia. Ya itu kan. Tapi kalau jam ngaji, wah itu luar biasa dan dihafiz ya. Artinya kita membutuhkan orang-orang yang memiliki fleksibilitas di sini. Nah, fleksibilitas itulah juga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin-izin. Tidak bisa kita dalam hidup ini kadang-kadang ada yang tampak, ada yang tidak nampak. Tapi ada kalanya justru yang tidak nampak itu yang lebih menentukan. Nah, jadi bagaimana kita melakukan kalau dalam bahasa saya itu kalau sudah ada chemistry-nya, walaupun tidak terucapkan akan tersambungkan hati ini kan. Nah, saya begitu melatih istri saya, walaupun dia tidak ucap, saya tahu dia tuh sayang sama saya. Ya, itu kan hari itu.